Oke, selamat pagi Saudari Deborah. Hari ini 8 Maret 2023, Saudari Deborah akan melaksanakan sidang skripsi di mana pembimbingnya adalah Dr. Laila Hafni yang kebetulan hari ini sedang di luar kota. Ketua pengujinya oleh Dr. Evelyn Wijaya nanti akan menyusul, dan saya sebagai anggota penguji. Di sini ada sistem penilaian, isi dan sistematika skripsi 30%, penyajian presentasi 20%, kemampuan menjawab pertanyaan 40%, sikap perilaku 10%. Sebelum kita mulai, pada Saudari Deborah dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah? Presentasi silakan dalam waktu 15-20 menit. Silakan dimulai. Selamat pagi buat Pak Nicholas Reno SEMN selaku dosen penguji 2. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Deborah Regina Dudson PNI 192 semester 8 akan mempresentasikan hasil skripsi saya dari judul analisis pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada bab pertama itu adalah latar belakang, di mana fenomena pertama yaitu tabel PDB per sektor tahun 2018 sampai tahun 2021. Seperti yang bisa kita lihat, untuk PDB industri manufaktur pada tahun 2018 yaitu 19,86%, di tahun 2019 yaitu 20,79%, di tahun 2020 20,61%, dan di tahun 2021 yaitu 18,05%. Untuk fenomena yang kedua yaitu ada grafik laju pertumbuhan industri manufaktur tahun 2018 sampai tahun 2022, yang dimana pada tahun 2018 berada di 4,27%, di tahun 2019 yaitu 3,8%, dan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 2,93%, dan di tahun 2021 yaitu 3,39%, dan di tahun 2022 yaitu 4,01%. Selanjutnya ada rumusan masalah, yang dimana akan membahas apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Untuk yang kedua, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai periode 2021. Untuk yang terakhir, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Untuk selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Yang kedua, untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Yang terakhir, untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Untuk yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan sebagai pertimbangan atau masukan untuk mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba perusahaan. Yang kedua, bagi investor sebagai pertimbangan dalam melakukan keputusan dalam membuat laporan keuangan di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, bagi akademis sebagai salah satu referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba dalam perusahaan. Dan terakhir, bagi peneliti selanjutnya sebagai salah satu referensi tambahan sehingga bisa menjadikan perbandingan untuk melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya itu sistematika penulisan, yang dimana pada bab 1 itu
pendahuluan, pada bab 2 itu pencarian pustaka, pada bab 3 metode penelitian, pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, pada bab 5 yaitu penutup. Selanjutnya itu bab 2, yang dimana ada landasan teori. Teori yang pertama yaitu mengenai manajemen laba dengan kategori pengertian manajemen laba, macam-macam manajemen laba, motivasi manajemen laba, teknik manajemen laba, pengukuran manajemen laba, dan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Yang kedua, teori profitabilitas dengan kategori pengertian profitabilitas dan jenis-jenis rasio profitabilitas. Teori yang ketiga, pertumbuhan penjualan dengan kategori 1. Pengertian pertumbuhan penjualan, 2. Jenis-jenis pertumbuhan penjualan, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penjualan, yang keempat, tujuan pertumbuhan penjualan. Untuk teori yang keempat itu ada ukuran perusahaan, di mana ada 1 pengertian ukuran perusahaan, 2 kriteria ukuran perusahaan, dan yang terakhir yaitu laporan keuangan perusahaan. Yang dimana kategorinya 1 pengertian laporan keuangan perusahaan, yaitu 2 komponen-komponen laporan keuangan, yang ketiga tujuan laporan keuangan. Yang selanjutnya itu ada kerangka pemikiran, bisa kita lihat di gambar. Yang terakhir itu hipotesis penelitian, yang dimana H1-nya profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, H2 pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H3 ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk bab 3 ada metode penelitian, di mana jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan adanya pengaruh dari suatu fenomena yang menjadi objek penelitian. Dan sumber data yang digunakan untuk sampel penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Selanjutnya definisi operasional variabel. Yang pertama ROA. Cara menghitung ROA yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua, pertumbuhan penjualan. Penjualan tahun sekarang dikurang penjualan tahun sebelumnya dibagi penjualan tahun sebelumnya. Yang ketiga, ukuran perusahaan sama dengan log N dikali total aset. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif variabel. Yang kedua, uji asumsi klasik dibagi menjadi 4, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterogenesitas. Yang ketiga ada uji model dibagi menjadi 2, uji F, dan uji koefisien determinasi atau F2. Yang keempat ada uji hipotesis dibagi menjadi 1, yaitu uji T. Dan yang terakhir itu uji regresi linear berganda. Pada bab 4 ada hasil penelitian. Yang pertama, uji analisis deskriptif variabel, yang dimana variabel profitabilitas memiliki jumlah N yaitu 568, nilai minimumnya minus 1,05, maksimumnya 3,00, nilainya 0,0390, dan standar deviation-nya 0,17870. Untuk variabel kedua yaitu pertumbuhan penjualan dengan N 568, nilai minimumnya 0,00, maksimumnya 12,25, MR-nya 1,1102, dan standar deviation-nya 0,79503. Dan yang ketiga itu ukuran perusahaan, N-nya 568, minimumnya 7,66, maksimumnya 19,72, MR-nya 14,4958, dan standar deviation-nya 1,75506. Dan untuk variabel Y-nya yaitu manajemen laba, nilai N-nya 568, minimumnya minus 5,47, maksimumnya 1,19, nilainya 0,052, dan standar deviation-nya 0,27209. Untuk uji yang kedua yaitu uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas diperoleh nilai signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data tersebut terdistribusi tidak normal. Untuk uji yang kedua itu uji multikolinearitas. Berdasarkan uji multikolinearitas, seluruh variabel independen memiliki nilai PF-nya lebih kecil dari 10, yang artinya tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.
Untuk ujian ketiga ada uji analisis regresi linear pergandaan, di mana pertumbuhan penjualan terhadap manajemen laba memiliki pengaruh negatif dengan original sampelnya minus 0,009, dan yang kedua profitabilitas terhadap manajemen laba memiliki pengaruh positif dengan original sampel 0,028, dan yang terakhir ukuran perusahaan terhadap manajemen laba memiliki pengaruh positif dengan original sampel 0,016, maka dapat ditarik kesamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 0,028x1 dikurang 0,09x2 dan ditambah 0,016x3. Untuk uji selanjutnya itu uji koefisien determinasi atau R2. Berdasarkan uji koefisien determinasi atau R2, diperoleh nilai R-square adjustedness sebesar minus 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba dipengaruhi oleh variabel profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan sebesar minus 0,04%. Untuk uji yang terakhir yaitu uji parsial atau uji T, di mana profitabilitas terhadap manajemen laba memiliki hasil berpengaruh dan tidak signifikan. Yang kedua, pertumbuhan penjualan terhadap manajemen laba memiliki hasil berpengaruh dan tidak signifikan. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan terhadap manajemen laba memiliki hasil berpengaruh dan tidak signifikan. Dan tabel sama dengan 1,977. Untuk bab 5 ada kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, profitabilitas berpengaruh dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, peningkatan profitabilitas belum memberikan dampak pada manajemen laba karena menghasilkan pengaruh yang kecil. Untuk kesimpulan yang kedua, pertumbuhan penjualan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan penjualan belum memberikan dampak pada manajemen laba karena menghasilkan pengaruh yang kecil. Dan yang kesimpulan ketiga yaitu ukuran perusahaan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, peningkatan ukuran perusahaan belum memberikan dampak pada manajemen laba karena menghasilkan pengaruh yang kecil. Yang terakhir ada saran. Saran dibagi menjadi 3. Yang pertama bagi investor. Bagi investor dapat menelaah dan mempertimbangkan dengan matang untuk mencari informasi mengenai laporan keuangan perusahaan. Untuk yang kedua bagi perusahaan, diharapkan perusahaan dapat memberikan perhatian khusus dan meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik manajemen laba yang terjadi pada perusahaan. Dan bagi manajemen perusahaan, ada kiranya dapat memberikan laporan keuangan yang nyata dan real agar tidak terjadi kebohongan pada laporan keuangan yang dilaporkan. Dan terakhir, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas dengan tahun pengamatan yang lebih panjang dan diharapkan dapat menambah variabel bebas lainnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, Saudari Deborah, terima kasih atas presentasinya. Silakan duduk. Siapkan alat tulis. Siapkan alat tulis. Silakan ambil. Oke, slide-nya silakan kembalikan ke cover. Sebelum kita tanya jawab, ada beberapa catatan revisi yang ingin saya berikan supaya skripsinya bisa lebih bagus ya. Kamu buka halaman 4 Romawi sama halaman 3 Romawi. Itu tentang abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Laporan keuangan adalah informasi bla bla bla, itu dihapus saja. Jadi langsung, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis. Jadi kalimat yang pertama di awal itu dihapus. Kata pelajaran ganti jadi penelitian.
Berikutnya sampel 142 perusahaan dengan total data observasi sebanyak 568. Itu bukan total sampel namanya. Sampelnya 142, tapi yang kamu observasi kan 568. Beda itu ya. Berarti abstrak yang di halaman 4 Romawi berubah juga ya. Terus abstrak itu ABSTRACT yang bahasa Inggris. Kemudian halaman 7 sampai 8 yang Romawi. 12 sampai 13 yang Romawi. XII sampai XIII. Tabel 4.67, tabel 4.68 namanya sama tuh. Tabel 4.93 dan 94. 114, 115. Itu yang baru saya nampak, nanti kamu cek lagi ya. Halaman XVI, gambar 4.3, 4.4, 4.5 itu yang kalimat yang di baris kedua dimasukin ke dalam. Halaman 1 itu aturan spasinya salah ya. Yang atas termasuk yang tajuk anak bab sama subbabnya juga. Cek panduan ya, itu sudah jelas semuanya. Kalau dari kata bab ke tajuk anak bab, dari bab ke tajuk bab, sama tajuk bab ke tajuk anak bab, sama tajuk anak bab ke isi, itu ada semuanya. Ada yang double, ada yang 3 spasi juga itu. Halaman 2, gambar 1.1. Ini datanya kamu ambil dari Bursa Efek mengenai laba kan? Ini laba secara keseluruhan kan? Kalau ini posisinya lebih baik kamu pindahkan setelah gambar 1.2. Berarti gambar 1.2 itu menjadi gambar 1.1 kan? Itu kamu tukar posisi aja. Berarti penjelasannya ikut berubah ya, digeser. Halaman 7. Di situ kamu ada nyatakan judulnya pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, bla 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 ya. Sebelum masuk ke situ, ada baiknya kamu menambahkan sesuatu yang menjadi perbedaan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Bisa itu melalui objek penelitian, bisa melalui variabel ataupun yang lainnya ya. Halaman 9, tambahkan nanti kontribusi kebijakan ke instansi, misalnya ke BEI atau ke OJK atau ke mana, satu aja. Halaman 11, kalau dari saya menyarankan tambahkan teori agensi. Tapi itu nanti kamu diskusikan dengan Bu Lailanya gimana bagusnya ya. Halaman 24. Rumus ukuran perusahaannya itu kotaknya lari tuh. Oke. Jadi semua rumus yang ada kamu kotakin, itu mungkin ketika kamu ada enter atau apa jadi bergeser dia kan. Berikutnya halaman 46. Uji autoklarasi yang kamu pakai yang mana? Pakai uji DW atau pakai uji RAN? Berarti cukup satu aja yang ditulis di bab 3-nya, gak usah semua. Halaman 48. Uji F.
itu uji linearitas, uji model. Jadi kalau signifikan artinya model linear. Halaman 212. Iya. Kamu hanya ada uji normalitas dan multikolinearitas di bab 4. Sementara di bab 3 ada kamu cantumkan autopolerasi dan hetero. Ya, karena dari kemarin dari bulan kalau datanya tidak sama, jadi kita kira sebenarnya pakai SPSS, tidak kita smart PLS. Jadi kamu kan sudah cantumkan di bab 3. Jadi meskipun pada akhirnya juga pakai PLS, karena sudah dicantumkan di bab 3 ya di bab 4 setidaknya dimunculkan dulu. Ya meskipun hasilnya tetap PLS gak apa-apa. Data kan sudah ada. Tinggal kamu kan dari SPSS kan sekaligus bagus olah itu kan. Tinggal dicantumin aja. Halaman 223. Untuk saran berarti kan kamu tambah satu lagi yang dari kontribusi kebijakan itu. Mungkin itu yang dari saya untuk catatan revisi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Kita masuk tanya jawab ya. Coba kamu buka PPT bagian hasil uji hipotesis. Dari ketiga variabel yang sudah kamu uji, mana variabel yang paling tidak signifikan pengaruhnya ke manajemen laba? Atau mana yang pengaruhnya paling kecil? Yang ukuran usaha. Dari mana kamu bisa tahu ukuran perusahaan yang paling kecil pengaruhnya? Karena dia main usaha Oke, itu agak kecil sih saya cek di sini dulu ya. Karena p-values-nya kenapa? Jadi 0,636. Makanya itu kamu katakan yang pengaruhnya paling kecil. Kira-kira menurut kamu kenapa dia yang pengaruhnya paling kecil? Alasannya kenapa? kalau bisa ditanya, nilai dari statistiknya lebih kecil dari variabel dan nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,5. Itu jawaban secara statistik kan? Kalau jawaban secara ilmu manajemen keuangannya gimana? Dari yang sudah kamu pelajari selama ini, kenapa ya ukuran perusahaan nggak ngaruh ke manajemen laba? Ya Bu. Iya Bu.
Ada nggak pembahasan kamu di bab 4 yang nyatakan ukuran perusahaan tidak ngaruh ke manajemen laba? Coba kamu jelaskan ulang dengan bahasa kamu sendiri. Kenapa untuk perusahaan tidak berpengaruh? Karena adanya pemasukan yang tepat dari pemerintah, analisis dan investor yang bisa menjalankan perusahaan sehingga manajer tidak berani membuat sakit manajemen laba. Berarti perusahaan itu mau besar atau mau kecil tetap melakukan manajemen laba gitu ya? Atau tidak melakukan? Perusahaan besar atau perusahaan kecil yang lebih banyak melakukan manajemen laba menurut kamu? Perusahaan kecil. Kalau perusahaan kecil alasannya kenapa? Jadi sebenarnya jawabannya tuh bisa kamu lihat di tabel ini juga. Tanda original sampel untuk ukuran perusahaan itu positif atau negatif? Kalau positif berarti kecenderungannya memang perusahaan yang besar yang melakukan manajemen laba. Itu bisa kamu cek juga di statistik deskriptif yang sudah rekap untuk semua variabel untuk semua perusahaan. Ada nggak? Ada. Kamu pisah-pisahin tabelnya kan? Oke, nggak apa-apa. Biasanya ada itu yang versi yang udah digabung punya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting jawabannya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang kedua saya mau tanyakan, manajemen laba yang terjadi di penelitian ini termasuk yang efisien atau oportunistik? Kamu tahu maksudnya efisien oportunistik? Yang efisien itu namanya ketika manajemen laba dilakukan itu meningkatkan nilai perusahaan. Oportunistik ketika manajemen laba dilakukan malah merugikan perusahaan. Yang terjadi sekarang di penelitian kamu untuk sektor industri manufaktur selama periode penelitian itu efisien atau oportunistik? Itu teori dasar manajemen laba itu loh. Efisien, Pak. Alasannya kamu sebut efisien kenapa? Karena untuk yang tiga variabel ini masih memberikan pengaruh yang kecil terhadap perusahaan. Masih memberikan pengaruh yang kecil karena dia tidak signifikan semua gitu. Kalau saya nggak berani bilang gitu. Pertama, uji model kamu R-score-nya pertama negatif kan? Kalau R-score negatif berarti model penelitiannya kurang akurat untuk dilakukan uji hipotesis. Jadi sebenarnya ini termasuk salah satu keterbatasan penelitian. Jadi dalam kasus penelitian ini manajemen laba yang terjadi tidak dikatakan efisien, tidak dikatakan oportunistik juga.
Karena kalau kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang sudah terjadi, itu bias karena modelnya tidak bagus. Model tidak bagus bukan berarti nilai kamu masalah, enggak ya. Ini kan memang hasil skripsinya begitu, datanya memang begitu, ini adalah fakta. Jadi enggak masalah. Dan saya rasa mungkin itu perlu kamu cantumkan di pembahasannya. Apa kontribusi hasil penelitian kamu ini terhadap ilmu manajemen, terutama manajemen keuangan? Akademis. Tapi saya mau kamu fokuskan ke manajemen keuangan. Kira-kira seperti apa? Ada kan kontribusi akademis di sini? Akademis yang di sini kamu lebih arahkan ke penelitian selanjutnya. Oke, itu nggak apa-apa. Tapi kalau khusus ke manajemen keuangannya gimana? Belum terpikir ya? Apa-apa, pikirkan dulu. Nanti kamu masukin aja di bab 5-nya ya. Yang keempat, apakah hasil penelitian ini sejalan dengan fenomena yang kamu cantumkan di bab 1? Apa alasannya? Fenomena PDB bersektor itu dari industri manufaktur perbandingan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 penurunannya cuma sedikit. Sorry, kamu lihatnya di gambar mana tadi? PDB. Oh, PDB. PDB industri manufaktur yang kamu merahin berarti kan? Iya. Termasuk yang tertinggi itu. Iya. Ini cara bacanya berarti kontribusi sektor ini ke PDB nasional kan? Nah, kaitannya ke hasil kamu apa? Logikanya kalau PDB tinggi berarti laba perusahaan di sektor itu tinggi atau rendah? PDB itu kan pendapatan domestik bruto. Pendapatan kan berarti boleh kita katakan sebagai omset lah ya. Manajemen laba kan berarti omset kurang biaya baru dapat laba kan. Kalau laba tinggi tentu omsetnya tinggi kan. Berarti kalau kalau labanya tinggi berarti PDB-nya tinggi juga. Harusnya begitu kan. Nah, sementara kan hasil kamu semuanya tidak signifikan. Kenapa kamu masih katakan sejalan dengan fenomena? Saya tidak membenarkan, saya juga tidak menyalahkan. Saya cuma mau tahu pendapat kamu. Kenapa itu? Oke. Lalu kaitan ke hasil penelitiannya gimana? Tadi kita bicara PDB itu omset ya. Kamu kan ada variabel omset juga tuh, yang namanya pertumbuhan penjualan. Hasil pertumbuhan penjualan ke manajemen laba hasilnya apa? Negatif kan? Berarti bertentangan dong.
Profitabilitas itu laba. PDB kan kita sudah sepakat tadi itu omset. Kalau dari pemahaman kamu bagaimana? Pemahaman kamu, kita gak usah lihat inilah. Pemahaman kamu kalau fenomena dengan manajemen laba ini sejalan atau tidak? Secara pemahaman kamu aja dulu. Tidak usah lihat hasil. Apa? Sejalan, karena logikanya gimana? Belum terpikir juga. Gak apa-apa, nanti kamu pikirkan. Kalau sudah dapat nanti kan ada revisi kan, itu kamu tambahkan di bagian pembahasan. Oke, ini terakhir pertanyaan saya. Profitabilitas itu kan pengaruhnya positif tapi tidak signifikan ya. Apakah boleh saya katakan kalau profitabilitas itu berpengaruh negatif ke manajemen laba? Boleh. Karena apa? Kalau kamu katakan boleh, berarti kan logikanya ketika profitnya tinggi tidak akan melakukan manajemen laba. Kalau dia pengaruh negatif kan. Kalau secara pemahaman kamu, kalau laba besar, perusahaan akan lakukan manajemen laba atau tidak? Labanya banyak nih dibandingkan tahun lalu. Mending labanya kita kurangin dulu sekarang atau kita biarin? Profitabilitas berpengaruh positif tetapi dia tidak signifikan. Kalau gitu boleh nggak saya katakan seharusnya profitabilitas ini berpengaruh negatif ke manajemen laba? Boleh nggak saya katakan begitu? Kamu baca halaman 217. Secara tidak langsung jawabannya sudah ada di sana.
itu ada kalimat informasi ROA yang ada secara maksimal sehingga manajemen tidak termotivasi untuk melakukan tindakan manajemen laba. Terbalik kan? Jika ROA yang maksimal, manajemen tidak termotivasi untuk melakukan tindakan manajemen laba. Berarti kan negatif itu kalimatnya. Manajemen mungkin lebih termotivasi untuk melakukan manajemen laba dengan dipengaruhi bonus purpose. Bonus purpose itu artinya manajemen melakukan pembagian bonus yang berlebih kepada manajer-manajernya untuk keuntungan pribadi biasanya. Kalau semakin banyak biaya bonus berarti ROA-nya makin kecil kan? Labanya makin kecil ya. Nah, berarti kan terbalik ini kalimatnya. Mereka akan termotivasi melakukan manajemen laba ketika melakukan bonus purpose yang mengakibatkan ROA-nya semakin turun. Motivasi manajemen laba naik, ROA-nya akan turun. Berarti kan negatif juga pengaruhnya. Jadi pertanyaan saya tadi, boleh nggak saya katakan kalau profitabilitas ini berpengaruh negatif ke manajemen laba? Alasannya? Saya bilang apa? Manajemen termotivasi melakukan manajemen laba dengan dipengaruhi dengan adanya bonus purpose, maka ROA akan rendah. Kamu kelihatan grogi sekali dalam menjawab. Kurang lebih itu sih mau saya tanyakan untuk saya pastikan untuk dipertegas lagi di dalam isi skripsi kamu di bab 4-nya ya. Kira-kira ada yang mau kamu tanyakan sebelum kepada Bu Evelyn? Oke. Kalau begitu dari saya sudah cukup. Selanjutnya kepada Ibu Evelyn dipersilakan. Terima kasih Pak Nicholas. Halo Deborah. Kenapa grogi? Hah? Atau masih shock? Tiba-tiba sidang? Hah? Enggak, kalau gitu kayak sudah 4 tahun aja lah ya. Hah? Tapi kecepatan. Oke. Sebelumnya selamat Deborah sudah sampai di tahap ini ya. Dari layarnya mohon izin tidak bisa hadir di sidang Deborah karena beliau sedang visit study ke Jogja ya. Oke. Kita terkait dengan sistematika penulisan nanti Deborah silakan bagian-bagian yang berlipat aja kalian ya. Jadi ini sudah sampaikan di sidang kali ini. Oke, topik Deborah di sini adalah mengenai manajemen laba. Apa yang Deborah pahami mengenai manajemen laba? Apa itu manajemen laba? Kan udah meneliti, udah paham dong. Apa yang Deborah pahami mengenai manajemen laba itu sendiri? Manajemen laba itu tindakan sebagai tindakan dari seorang manajer yang memberikan laporan keuangan itu bisa dinaikkan atau diturunkan. Itu yang Deborah pahami mengenai manajemen laba ya. Apa fenomena dari manajemen laba di perusahaan manufaktur? Market PDB sektor. Manajemen laba itu arti PDB sektor dan
itu fenomena manajemen labanya atau fenomena alasan pengambilan sektor manufaktur. Alasan pengambilan sektor manufaktur karena Deborah lihat dari data PDB sektor manufaktur yang memang mengalami penurunan 3 tahun terakhir, dan dilihat dari laju pertumbuhan industri manufaktur yang sempat mencapai titik negatif ya. Itu kan fenomena dari alasan pengambilan sektor manufaktur dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya. Kalau fenomena terkait dengan manajemen laba apa? Minggu ada bawa jadwal? Apa? Jadwal ini suaminya. Eka buka aja nggak apa-apa. Iya ya. Ini kok. Ya. Oh, Sonia tuh akuntansi. Apa? Contohnya yang terjadi di PT 13 Vietnamis. Oke, apa yang terjadi dengan perusahaan Aisyah? Apa? Penggelembungan dana. Berarti itu terkait dengan manajemen laba berarti ya? Ada perusahaan yang lainnya? Atau cuma perusahaan Aisyah aja? Kebetulan gue cuma buat tulis, tapi masih ada contoh kayak misalnya Garuda PT itu banyak sih yang agak kurang kayak gitu, cuma yang bikinnya Aisyah aja. Banyak itu ada berapa? Ada beberapa. Ada kemarin gue data ada 5, cuma gue 5 itu semuanya masuk dalam sektor manufaktur atau ada sektor yang lainnya? sektor manufaktur. Sektor manufaktur. Kalau begitu Deborah harus tampilkan semua lah di latar belakangnya. Iya. Kecuali kalau misalnya perusahaan yang Deborah dapat terkait dengan manajemen apa, misalnya sektor properti, itu baru Deborah nggak masukkan. Tapi kalau misalnya yang kebetulan Deborah terima perusahaan itu masih masuk dalam bagian sektor manufaktur, sebaiknya itu ditampilkan aja di latar belakang. Ya, karena sektor manufaktur ini kan bisa dibilang salah satu sektor yang cukup banyak perusahaannya. Populasinya ada berapa kemarin? 100. Populasi 192 kan? Masa ini boleh ceritakan cuma satu problemnya? 1/192 ya? Oke. Jadi nanti belakangnya di-update lagi ya. Di sini Deborah memutuskan untuk menggunakan variabel profitabilitas, ini diwakilkan oleh ROA ya. Pertumbuhan penjualan ini diwakilkan oleh rumusnya apa itu? Kemudian satu lagi variabel ukuran perusahaan diwakilkan dengan total aset ya. Oke, total aset. Nah, ketika Deborah memilih ketiga variabel X ini, sudah ada hasil business case-nya? Apa itu business case? Perbedaan? Apa yang perbedaan? Apa yang dibedakan? Hasil penelitiannya. Deborah belum tampilkan di data berapa? Coba cek dulu, bisa baca loh. Ada, itu namanya adalah business case ya. Masing-masing variabel sudah ada business case-nya. Profitabilitas, pertumbuhan penjualan, sama ukuran perusahaan sudah ada semuanya. Ada ya, oke, good. Jadi kita masuk ke kalau kita berbicara mengenai manajemen laba, ini
seperti yang tadi Pak Niko sarankan ya, tambahkan teori agensi ya. Karena Deborah belum ada ya tambahkan dari teori di bab 2 ya. Ada ya. Nanti kalau misalnya Deborah udah tambahkan teori agensi, otomatis di sini nanti di bagian pembahasan bab 4 Deborah harus kaitkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil PLS ini, pakai PLS kan? Dari hasil PLS ini kaitkan sama teori agensinya. Ya, apa keterkaitan hasil pembahasan hasil penelitian yang Deborah dapatkan dengan teori agensi itu sendiri. Ya, itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau secara teori, hubungan antara profitabilitas dengan manajemen laba ini seperti apa, Deborah? Secara teori atau secara pemahaman Deborah, hubungan antara profitabilitas dengan manajemen laba. Profitabilitas ini menggambarkan apa? Tingkat ini diwakilkan dengan ROA. Konsep dari profitabilitas itu artinya apa? Profitabilitas itu menggambarkan tingkat keuntungan kan? Dan hubungannya dengan manajemen laba seperti apa? Deborah paham nggak sama skripsinya Deborah? Tadi barusan kita bahas di halaman 217. Panjang loh Deborah ceritakan di sini, masa nggak bisa dirangkum nak? Iya, secara teori atau secara logikanya Deborah, apa sih hubungan antara profitabilitas dengan manajemen laba? Kalau kemauannya tinggi itu manajemen tidak termasuk melakukan tindakan yang sederhana. Tapi kalau Jadi kalau misalnya labanya semakin tinggi, berarti kemungkinan untuk melakukan manajemen labanya semakin besar atau semakin kecil? Kenapa begitu?
kalau misalnya labanya sudah bagus, kemudian stabil pergerakannya sepanjang periode waktu tertentu, perlu nggak manajer melakukan manajemen laba lagi untuk menarik minat investor untuk supaya mau investasi saham di perusahaan? Perlu nggak? Hah? Ketika kita mau investasi saham di perusahaan, apa tujuan utama kita? Ingin mendapatkan keuntungan, kan? Bisa dari capital gain, bisa dari dividen. Apa itu capital gain? Hah? Lupa. Tapi konsentrasi keuangan. Selisih antara harga jual saham dengan harga beli saham. Dan nanti kita pasti dapat selisihnya nih. Itu kan bisa kita jadikan sebagai keuntungan kita, benar? Atau satu lagi, kita sebagai investor ingin memperoleh yang namanya dividen. Apa itu dividen? Apa juga negoran? Ini nggak bisa kasih nilai loh nih. Apa itu dividen? Pernah dengar kan istilah dividen? Apa itu dividen? Pendapatan apa? Pendapatan apa? Saham. Oke, kalau misalnya perusahaan itu sudah dapat laba, ya laba bersih, laba itu akan dialokasikan ke dalam dua komponen, bisa dalam bentuk dividen, bisa dalam bentuk laba ditahan. Ya. Jadi dividen itu adalah tingkat keuntungan yang diperoleh si investor dari hasil laba yang diterima oleh perusahaan selama satu periode. Ya, nantinya perusahaan akan memutuskan apakah mereka akan membagikan laba ini ke dalam bentuk dividen atau dijadikan sebagai laba ditahan atau return earning. Itu harus paham ya, ya, itu pengetahuan dasar loh. Jadi kalau misalnya labanya ini sudah tinggi, kemudian stabil pergerakannya sepanjang tahun, perlu nggak manajer melakukan manajemen laba lagi? Kalau menurut Deborah, labanya udah bagus nih, perlu nggak manajemen laba? Ini skripsinya siapa yang bikin? Saya. Aduh, loh penjelasannya di sini. Ini belum keluar dari skripsi loh. Perlu nggak manajemen laba lagi? Labanya sudah bagus, perlu nggak diotak-atik lagi? Buka halaman 32 deh, Bora. Udah kan? Apa di situ yang Deborah tuliskan? Dari satu halaman yang Deborah tuliskan itu apa intinya? Nggak perlu. Kalau labanya rendah, kalau labanya rendah, perlu lakukan manajemen laba. Gunanya untuk apa? Kalau laba rendah, dilakukan manajemen laba gunanya untuk menarik investor. Itu baru satu teori yang standar. Untuk bab 3 jenis penelitian nanti dihapus ya Deborah, itu ada di buku kan. Bab 3 subbabnya jenis penelitian itu dihapus ya. Itu ada di buku kan. Terus setelah tempat dan waktu penelitian itu harusnya susunannya populasi sampel dulu,
tabel operasional itu baru jenis-jenis data ya. Nanti coba cek urutannya di skripsi yang ada di pustaka ya. Itu yang kemarin misalnya saya ke kamu tadi email karena susunannya masih berantakan, cuman karena kita nggak ketemu dan karena Bu Laila juga masih unggul, jadi nggak ada titik temu jadinya ya. Nanti coba cek skripsi di pustaka urutan logikanya ya. Populasi 192 sampel berapa? 142. Periode pengamatan berapa tahun? 4 tahun. Data nggak normal ya? Karena skripsi Deborah ini sampelnya lumayan banyak, 142 perusahaan. Bagusnya untuk penjelasan sejarah singkat perusahaan itu 1 paragraf aja nak, nggak usah sampai 2-3 paragraf. Nanti dipersingkat aja lagi sejarah singkat perusahaannya ya. Cukup 1 paragraf aja. Dan ketika Deborah menjelaskan tabel rasio keuangan masing-masing perusahaan, itu di bawahnya harus ada penjelasannya nak. Yang ini ada yang sudah ada penjelasan, ada yang penjelasannya belum ada. Nanti coba dicek lagi. Seperti perusahaan Semen Batu Raja, ini penjelasannya hilang. Oh, Semen Batu Raja, harusnya Indosemen nggak sih? Yang tabel 41, penjelasan tabelnya belum ada. Halaman 52, ya kan? Hilang penjelasannya. Nanti coba Deborah cek lagi ya. Ini Deborah hitung, dia langsung hitung manual atau langsung ambil dari annual report perusahaan. Hitung manual itu maksudnya lewat Excel. Data-data keuangannya. Ada dari Excel karena harus pindah ke itu, misalkan ada yang laporan keuangan dari dalam bentuk dolar. Oke, dalam bentuk dolar udah dikonversi ke rupiah semua ya. Excelnya masih ada? Excelnya nanti tampilkan di lampiran ya. Di lampiran tambahkan data-data Excel. Itu penting soalnya. Oke. ROA banyak yang negatif ya. Yang minus 0,00 ini artinya apa? Labanya nggak ada, labanya sama dengan tahun lalu atau ada angka lain sebenarnya di sebelum di samping angka 0,00 ini? Yang laba. Data profitabilitas ini ada beberapa yang 0,00 hasilnya. Memang 0,00 artinya laba tahun lalu sama dengan laba saat ini. Itu bagaimana nih? Atau sebenarnya ada angkanya cuma Deborah nggak tampilkan di sini? Pakai rumus. Iya pakai rumus saya. Contohnya Inala, ambil perusahaan Inai nomor 19, halaman 194 nomor 19 perusahaan Inai. Rumus ROA apa? Bersih bagi tak aset. Coba lihat laporan Inai tahun 2020 sama 2021. Angkanya kan 0,00 nah. Nah ini sebenarnya ada angkanya atau 0,00. Artinya kan di sini kalau 0,00 itu artinya apa? Nah, Ada yang di belakang keuangan. nah berarti tampilkan. Semuanya. Ya, ya jangan tampilkan 0,00. Sampai ketemu satu angka. Misalnya 0,0002 tampilkan aja nggak apa-apa. Oke? Tapi yang berkurang bukan. Enggak. Oke, R-nya berapa? Minus ya. Minus itu artinya apa? Lemah. Lemah. Bukan lemah tapi ya sangat lemah bahkan ya. Artinya di sini variabel profitabilitas, pertumbuhan penjualan sama ukuran perusahaan tidak sama
sekali mempengaruhi manajemen laba. Artinya di sini ada variabel-variabel lain yang dianggap lebih mempengaruhi manajemen laba. Contohnya variabel apa yang lainnya? Dari sekian banyak variabel manajemen keuangan, apalagi yang bisa digunakan selain profitabilitas, pertumbuhan penjualan sama ukuran perusahaan? Mungkin dari profitabilitas boleh dilihat jalan penjualan, boleh dilihat jadi ROE. Terus kalau dari sisi variabelnya, variabel yang lainnya apa aja? Average, selain itu banyak kan? Nanti tambahkan di saran ya. Ya, disarankan untuk peneliti selanjutnya kira-kira menggunakan variabel apa yang dipandang bisa lebih memberikan pengaruh terhadap kondisi manajemen laba khususnya perusahaan manufaktur. Ya. Kalau tidak signifikan itu berarti artinya apa, Deborah? Dia memberikan pengaruh yang kecil. Memberikan pengaruh yang kecil. Nah, di bagian pembahasan juga Deborah perlu jelaskan lebih detail lagi kenapa sih hasilnya itu bisa tidak signifikan. Karena hipotesis Deborah kan menyampaikan bahwa semuanya signifikan ya kan, berpengaruh signifikan. Nah, ternyata setelah diteliti pakai SPSS hasilnya nggak normal. Setelah pakai PLS ternyata hasilnya dia menunjukkan hasilnya tidak signifikan. Nah, ini Deborah harus telusuri lebih dalam lagi kenapa hasilnya itu bisa tidak signifikan. Ya, artinya kan profitabilitas, pertumbuhan penjualan sama ukuran perusahaan ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi manajemen laba di perusahaan manufaktur. Nah, itu perlu ditinjau lebih dalam lagi. Oke, nah? Dari saya itu dulu. Pak Niko ada tambahan lagi atau kita tutup aja? Cukup. Oke, silakan ditutup. Deborah sedang skripsinya. Baik, terima kasih buat Miss Evelyn Wijaya dan Bapak Niko Senado. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke. Berikutnya Kofifa lagi deh. Kofifa Nurul Indi Razi. Itu juga ya? Kita berdua lagi. Oke. Saya bisa kasih dulu. Ini bersama saya. Cuma sisanya belum ada. Hah? Ada siapa tuh? Tidak, Pak Teddy. Alah. Bentar. Miss, Hah? berarti revisi ini nanti ke Miss sama Pak Niko nggak sih? Iya. Tanda tangan di sini dulu, Bro. Viva di mana, Viva? Halo, Miss. Iya, di mana? Kamu di mana?